Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Oktavini Putri dengan NIM 2020 yang merupakan mahasiswi Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul yang sedang menempuh mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Visi 1 di kelas KJ02 dengan dosen pengampu Ibu Mutiah Munawwaroh. Dan di sini saya akan memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh beliau, yaitu untuk menjelaskan mengenai salah satu alat elektroterapi yang bernama TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Dan definisi dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation atau yang biasa kita sebut dengan TENS ini adalah merupakan salah satu modalitas fisioterapi yang menggunakan energi listrik bervoltase rendah untuk mengontrol nyeri. Singkatnya seperti itu. Nah, TENS ini menggunakan gelombang pulse biphasic balance current. TENS ini menghasilkan yang seperti tadi, arus listrik voltase rendah yang akan disampaikan ke permukaan kulit manusia menggunakan yang namanya elektroda. Ada dua jenis penempelannya, yaitu dengan monopolar atau bipolar. Penempatan elektroda ini akan sangat mempengaruhi proses dari healing dan mengefek pada jaringannya. Sedangkan elektroda ini sendiri bisa terbuat dari rubber atau karet, gel pad yang disposable atau yang sekali pakai, dan pen point. TENS ini akan bekerja untuk mengurangi tingkat nyeri dengan menstimulasi saraf aferen dan mengubah mekanisme nyeri serta melepas hormon. TENS ini cocok untuk digunakan pada nyeri muskuloskeletal, namun tidak disarankan untuk nyeri visceral karena hanya akan berefek sangat minim. Tetapi perlu satu yang kita ingat, TENS ini digunakan hanya untuk mengobati, mengurangi nyeri dan bukan untuk menghilangkan atau mengatasi penyebab dari nyeri tersebut. Selanjutnya, ada efek fisiologis apa sih yang akan dihasilkan jika tubuh manusia diberikan penggunaan TENS ini? Yang pertama, kita harus tahu TENS ini kan menggunakan arus listrik. Nah, arus listrik ini hanya akan mempengaruhi beberapa bagian dalam tubuh manusia, yaitu satu, ada saraf, yang kedua ada serabut otot, yang ketiga ada darah, yang ketiga ada membran sel. Nah, bagian-bagian itu sajalah yang akan terpengaruh oleh arus listrik. Nah, efek fisiologis yang pertama itu ada mengontrol nyeri akut dan kronis. Yang kedua ada menstimulasi penyembuhan jaringan. Mengapa bisa menstimulasi penyembuhan jaringan? Karena dengan terhambatnya faktor dari inflamasi atau nyeri ini, maka kerja dari sistem imun tubuh manusia akan bertambah sehingga akhirnya dapat membantu proses penyembuhan luka secara maksimal. Yang ketiga, ada stimulasi fraktur healing dengan meregenerasi sel jaringan kulit dan tulang. Yang keempat, ada stimulasi reedukasi otot. Kemudian yang kelima, ada stimulasi kekuatan otot. Yang keenam, mengurangi bengkak, inflamasi. Yang ketujuh, ada mengurangi spasma otot. Yang kedelapan, ada mengurangi sendi kontraktur. Yang kesembilan, ada mengurangi atrofi otot. Selanjutnya, ada hal-hal apa saja sih yang bisa diobati atau ditangani dengan penggunaan TENS ini atau yang biasa kita sebut dengan indikasi. Yang pertama, ada trauma muskuloskeletal. Yang kedua, ada berbagai macam nyeri, yaitu yang pertama ada nyeri kepala, nyeri pasca operasi, nyeri pasca melahirkan bagi ibu yang hamil sebelumnya, nyeri miofasial, nyeri visceral atau organ dalam, nyeri yang berhubungan dengan sindroma sensorik, kemudian ada nyeri yang psikogenik. Yang ketiga ada sindroma kompresi neurovaskular.
Sindrom kompresi neurovaskular ini merupakan kumpulan gejala yang disebabkan karena struktur vaskular yang umumnya adalah arteri, yang kemudian mereka akan menekan secara langsung segmen sisterna dari nervus cranialis. Selanjutnya ada kontraindikasi. Kontraindikasi ini adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan diberikan penggunaan alat TENS. Yang pertama itu ada jika terdapat infeksi pendarahan dan luka terbuka yang lebar, itu tidak boleh diberikan penggunaan TENS karena hanya akan memperparah kondisi tersebut. Yang kedua ada terdapat benda metal atau besi di sekitaran penggunaan TENS, seperti aksesoris yang digunakan oleh fisioterapisnya atau pasiennya, atau benda-benda elektronik, atau penggunaan pen pada tulang pasien, dan kondisi lain seperti alat pacu jantung dan lain-lain itu tidak diperbolehkan menggunakan TENS. Yang ketiga ada gangguan sensoris yang dialami oleh pasien karena hanya akan memperparah kondisi dari pasien. Bisa saja pasien akan mengalami kekurangan merasakan panas, tekanan, ataupun luka, dan itu hanya akan memperparah karena sel-sel yang di sekitar penggunaan TENS itu akan mati, namun pasien tidak merasa apa-apa. Kemudian selanjutnya ada dosis. Sebenarnya agak mirip dengan NEMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Yang pertama harus kita tahu, TENS ini merupakan salah satu alat yang menggunakan pulse current atau energi listrik yang disalurkan secara terputus-putus. Terus kemudian penggunaan dari TENS ini hanya bisa 3 kali seminggu dengan satu sesinya berdurasi sekitar 20-30 menit. Dan TENS ini menggunakan low frequency yaitu 0-100 Hz. Terakhir ada intensitas. Intensitas merupakan energi listrik yang akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien dalam satuan miliampere. Nah, untuk menentukan intensitas, kita harus mengukur berapa nilai minimal sensori atau yang bisa disingkat TH dan nilai maksimal sensori atau disingkat juga MT hingga timbul kontraksinya. Dimasukkan ke dalam rumus MT dikurang TH dikali 50% ditambah ST. Nah, hasilnya merupakan intensitas yang dapat digunakan kepada pasien yang spesifik. Selanjutnya, mekanisme dari TENS. Mekanisme TENS ini terdapat 3. Yang pertama, ada gate control theory atau yang ditemukan oleh Melzack and Wall. Jadi disebut juga Melzack and Wall theory. Nah, gate control theory ini sebenarnya TENS-nya mempengaruhi dorsal horn yang melewati jalur saraf aferen atau saraf sensori. Jadi dalam gate control theory ini, stimulus yang diberikan oleh arus listrik akan mengaktifkan sistem saraf yang berdiameter besar atau seperti A alfa, A beta, dan A gamma untuk menonaktifkan sistem saraf yang berdiameter lebih kecil seperti A delta dan C, sehingga A delta dan C yang merupakan penyebab dari nyeri itu akan ternonaktifkan dan nyeri akan hilang. Kemudian yang kedua, mekanisme kedua ada yang namanya neuron descending. Pada metode ini, impulse TENS akan mempengaruhi midbrain atau spesifiknya adalah brainstem atau batang otak dan mengstimulus PAG yang merupakan periaqueductal gray yang memiliki peran untuk mengaktifkan ravenuclei
yang kemudian traffic nuklei ini akan mengeluarkan neurotransmitter berjenis serotonin dan norepinefrin, yang kemudian neurotransmitter ini akan menghambat zat kimia P substansi yang jika terdapat inflamasi akut, P substansi inilah yang akan mencetuskan adanya nyeri, sehingga dengan adanya neurotransmitter serotonin dan norepinefrin yang menghambat P substansi ini, nyeri akan berkurang dan terkontrol sehingga akan tidak terasa. Yang ketiga, ada mekanisme tense yang hormonal. Impuls tense ini atau stimulus akan diteruskan sampai ke hipotalamus di otak, tepatnya di pituitary gland. Pituitary gland ini berfungsi untuk mengeluarkan hormon adrenokortikotropik atau disingkat dengan ACTH. Nah, untuk mengeluarkan kortisol yang akan menstimulasi endogenous opioid system. Endogenous opioid system ini menghasilkan 3 opioid. Yang pertama ada beta endorfin, enkephalins, dan dinorfin. Nah, opioid tersebut yang akan bekerja sebagai neurotransmitter dan modulator yang berfungsi sebagai penghilang rasa nyeri atau analgesik. Jadi hormonal itu yang perlu ditekankan adalah hormonal ini stimulusnya akan sampai kepada hipotalamus dalam otak, tepatnya di pituitary gland, dan akan mencetuskan neurotransmitter yang berfungsi sebagai penghilang rasa nyeri, yaitu opioid. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan itu murni dari saya, bukan dari orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.